Jadi baik di sini eh, saya akan menjelaskan dua materi yang saya akan presentasikan. Yang pertama itu eh, matriks IE dan matriks grand strategy ya. Nah, bisa dilihat di gambar itu yang pertama matriks IE yang akan saya jelaskan. Jadi sebelumnya di matriks IE itu di sini ada total rata-rata tertimbang dari EV dan rata-rata tertimbang dari IV. Nah, lalu di sini ada komponennya masing-masing ya. Yang pertama itu di IV itu ada kuat, rata-rata dan lemah, itu ada tiga komponen. Lalu di EV juga ada tiga komponen sendiri untuk tinggi, menengah dan rendah. Nah, jadi dari hasil sebelumnya itu matriks IV itu adalah 2,96. Lalu untuk matriks EV sendiri itu adalah 3,01. Nah, jika ditarik garis lurus itu lalu dihitung, perusahaan Nike itu masuk ke kuat buat rata-rata tertimbang EV dan tinggi buat rata-rata tertimbang EV. Eh, Dia masuk di pertumbuhan yang satu ya, dengan skor IV 2,96 dan EV 3,01. Oke. Lalu saya akan membahas tentang matriks grand strategy di sini. Nah, sebelum masuk ke materi, saya akan jelaskan dulu di matriks grand strategy ini ada dimensi, posisi kompetitif tinggi dan posisi kompetitif rendah. Lalu ada pertumbuhan pasar tertinggi dan pertumbuhan pasar rendah itu di dimensi. Nah, eh, perusahaan Nike ini masuk ke kuadran 1 karena fokus pada penetrasi dan pengembangan pasar. Penempatan Nike pada matriks grand strategi ini terdapat di kuadran 1 dengan strategi pertumbuhan terfokus, growth and build strategi. Alasannya itu skor IV 2,96 itu menunjukkan kekuatan internal yang cukup baik, dan skor EV itu 3,01. Nah, itu mengindikasikan bahwa Nike itu dapat memanfaatkan peluang eksternal secara efektif dan menghadapi ancaman dengan baik. Nah, strategi kuadran 1 ini penetrasi pasar melalui produk dan pemasaran digital, lalu pengembangan produk baru yang lebih ramah lingkungan untuk memenuhi ekspektasi generasi muda. Nah, lalu yang terakhir itu ada ekspansi ke pasar internasional dengan memanfaatkan tren gaya hidup sehat. Oke. Jadi itu dari matriks grand strategi sendiri. Nah, sekarang saya akan melanjutkan untuk matriks GSBM bagian ancaman ya. Nah, sebelumnya di sini mohon maaf. Di sini ada sebuah penentuan strategi sebelum masuk ke GSBM. Nah, yang pertama itu matriks IE. Itu saya ada 3 penentuan strateginya di integrasi pasar ke depan. Lalu yang kedua itu ada integrasi horizontal dan yang ketiga itu ada penetrasi pasar. Nah, lalu untuk matriks grand strategy itu ada ada 5 penentuan strategi yang masuk itu dari matriks grand strategi. Yang pertama itu integrasi ke depan, lalu integrasi ke belakang, lalu ada penetrasi pasar, pengembangan pasar, dan yang terakhir adalah pengembangan produk ya. Nah, saya akan menjelaskan kenapa alasannya Nike itu ada dari matriks ini ada penentuan strategi ada 3.
Yang pertama tuh penetrasi pasar. Karena Nike ini telah lama menghadapi strategi pemasaran yang agresif untuk meningkatkan visibilitas dan memperkuat posisinya di pasar global. Nah, salah satu cara utama mereka adalah dengan melakukan kolaborasi dengan atlet-atlet terkenal dan selebriti global. Nah, jadi Nike ini memanfaatkan kekuatan media sosial untuk memperluas jangkauan pasar mereka melalui atlet-atlet tadi dan selebriti tadi. Nah, maka itu masuk ke penetrasi pasar menurut saya. Lalu strategi kedua adalah integrasi ke depan. Eh, jadi mengapa? Karena strategi ini melibatkan perusahaan dalam pengembangan kegiatan operasional yang lebih dekat dengan konsumen akhir. Misal contoh seperti membuka lebih banyak toko retail atau mengembangkan platform e-commerce secara langsung. Nah, makanya strategi ini masuk ke integrasi ke depan. Lalu yang terakhir ada integrasi horizontal. Jadi integrasi horizontal ini mengacu pada strategi kepemilikan dan peningkatan kendali atas pesaing perusahaan. Lalu Nike juga menerapkan strategi integrasi horizontal dengan melakukan akuisisi untuk memperluas jejak digital. Contohnya seperti akuisisi Converse, brand Converse, itu pada tahun 2003. Lalu ada juga akuisisi Harley International itu pada tahun 2002, itu juga dalam masuk bisnis pakaian ya. Nah, lalu baik, jadi selanjutnya saya akan menjelaskan materi saya di materi GSBM bagian ancaman. Nah, di materi GSBM bagian ancaman ini ada 4 faktor kunci. Itu yang pertama, persaingan ketat di industri alas kaki dan pakaian olahraga Adidas, Puma, dan Under Armour, serta perusahaan lokal di berbagai negara. Lalu yang kedua adalah e-commerce pihak ketiga dan penjualan melalui saluran digital meningkatkan persaingan harga dan menuntut Nike untuk memperkuat strategi online-nya. Lalu yang ketiga itu ada perubahan preferensi konsumen terhadap produk lokal atau ramah lingkungan. Dan yang keempat adalah ketergantungan pada produksi luar negeri karena sebagian besar produk Nike diproduksi di negara-negara seperti China, Vietnam, dan Indonesia. Nah, itu faktor kuncinya ada 4. Lalu di sini ada alternatif strateginya sendiri. Yang pertama itu melakukan penetrasi pasar ke negara berkembang dengan cara berkolaborasi dengan atlet serta influencer. Lalu ada pengembangan untuk produk alas kaki, pakaian, dan peralatan. Dan terakhir adalah melakukan integrasi ke depan dengan meningkatkan kontrol terhadap banyak mitra distribusi. Nah, di sini ada bobotnya dalam ancaman. Itu yang pertama, yang persaingan ketat di industri alas kaki itu ada bobotnya 0,09. Lalu untuk e-commerce pihak ketiga itu ada 0,09 juga. Dan ketiga ada perubahan preferensi konsumen itu 0,08. Dan keempat ketergantungan pada produksi luar negeri itu 0,07. Nah, di faktor kunci yang pertama itu AS-nya 2 dan tasnya 0,18. Lalu di ancaman kedua, faktor kunci yang kedua maksudnya itu AS-nya 3 dan 0,27 buat tasnya. Nah, untuk faktor kunci ketiga, perubahan preferensi lingkungan, itu ada di AS 02 dan 0,16. Dan yang terakhir ketergantungan pada produk luar negeri ada AS 3 dengan tas 0,21. Itu semua masuk di penetrasi pasar ke negara berkembang dengan cara berkolaborasi dengan atlet atau influencer tadi. Lalu masuk ke alternatif strategi kedua untuk pengembangan untuk produk alas kaki, pakaian, dan peralatan. Itu AS dari faktor kunci yang pertama itu 3 dengan tasnya 0,27. Lalu faktor kunci kedua itu AS-nya 2 dengan tasnya 0,18. Lalu di faktor kunci ketiga AS-nya 3 dan tasnya 0,24. Dan yang terakhir faktor kunci keempat itu AS-nya 2 dengan tas 0,14. Nah, ini yang ketiga terakhir alternatif strategi
Untuk melakukan integrasi ke depan dengan meningkatkan kontrol terhadap banyak mitra distribusi, kita masuk yang ancaman faktor kunci pertama, yaitu AS-nya 2 dengan tasnya 0,18. Lalu faktor kunci kedua itu dengan AS3 dengan tasnya 0,27. Lalu masuk faktor kunci yang ketiga dengan AS-nya 2 dengan tasnya 0,16. Dan yang terakhir faktor kunci keempat dengan AS-nya 3 dan tasnya 0,21.